Unggahan dari akun romansa sopir truk ini rupanya menyita perhatian karena mewakili keresahan banyak orang ya gengs. Banyak jalan yang sebenarnya bisa dibuat lurus tapi malah dibuat berkelok. Hal ini dikait-kaitkan dengan tudingan negatif bernuansa politis. Lalu bagaimana sih penjelasan sebenarnya Pak De? Jika sedang berkendara menuju ke wilayah pegunungan atau dataran tinggi, maka jalanan yang dilalui pasti berkelok-kelok. Dari sisi jangka waktu, perjalanan menjadi lebih lama dan membutuhkan konsentrasi yang ekstra. Salah sedikit bisa terjun bebas deh ke jurang. Lalu, alasan sebenarnya jalanan dibuat seperti itu tuh apa sih? Jangan-jangan kesalahan konstruksi lagi? Atau peluang untuk dikorupsi? Jalan di pegunungan memang sengaja guys dibuat berkelok-kelok. Tujuannya adalah untuk membantu kendaraan yang naik maupun turun menjadi lebih mudah untuk melaju. Jika dibuat lurus, maka akan terlalu curam tanjakannya dan dikhawatirkan kendaraan tak mempunyai kekuatan untuk itu. Alhasil terjun bebas lagi deh ke jurang. Kendaraan baik mobil maupun motor pada umumnya tidak cukup kuat jika harus melewati tanjakan yang terjal dengan jarak yang cukup panjang. Sehingga tenaga kendaraan akan terkuras cukup banyak, gengs. Pada saat kendaraan melewati jalan yang berkelok, tingkat keamanannya akan menjadi lebih tinggi daripada jalanan yang cukup curam dan terjal. Ditambah lagi, banyak pemilik tidak mengenali karakteristik kendaraannya sendiri. Tidak bisa lewat di tanjakan yang curam sebenarnya karena ada beberapa faktor. Dan itu bukan melulu soal mesin sih. Ada yang mengatakan bahwa mobil jenis low cost green car atau LCGC dengan mesin 1000cc tidak akan kuat melibas tanjakan. Tapi sebenarnya mobil jenis LCGC seperti Daihatsu Ayla dan Toyota Agya meski hanya dibekali mesin kecil masih tetap bisa kok melewati tanjakan. Mengemudikan mobil di jalan menanjak akan berbeda ketika berada di jalan datar. Supaya mobil jenis LCGC khususnya bertransmisi manual bisa melewati jalan menanjak, ada teknik khusus yang harus dimiliki pengemudi yang intinya adalah memanfaatkan momentum dan tidak mudah panik sehingga kurang percaya diri menghadapi tanjakan. Takut-takutnya kan terjun bebas lagi deh ke jurang. Pada 2018, saat pembangunan Jalan Tol Salatiga Kartasura yang masih belum rampung mengharuskan para pengguna jalan untuk melewati jalur sementara yang berada di bagian lembah Kali Kenteng. Berita tentang tanjakan yang begitu curam ini sempat menjadi viral karena dikatakan banyak mobil yang tidak kuat menanjak, gengs. Beredar kabar bahwa kemiringan mencapai 57 derajat adalah penyebabnya. Hal tersebut adalah mustahil mengingat 30 derajat saja sudah sangat curam. Kementerian PU sendiri telah mengklarifikasi bahwa kemiringan jalur tersebut adalah 5,7 derajat dengan perhitungan sudut artan 0,1 derajat. Untuk yang satu ini sih memang sulit untuk mencari siapa yang bisa disalahkan karena developer jalan raya pun mengacu kepada peraturan perencanaan geometrik. Imam Mutohar, seorang pengamat transportasi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan bahwa ada perancangan geometrik suatu jalan yang dikedepankan adalah isu keselamatan. Ada alasan ilmiah mengapa jalan di pegunungan dibuat berkelok dan tidak lurus di mana hal tersebut bertujuan untuk mengurangi persentase kelandaian atau kemiringan jalan. Dosen Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Asri Nurdiana juga mengatakan Bina Marga memberikan acuan dalam perencanaan suatu jalan. Idealnya, kelandaian maksimum tidak lebih dari 10%. Artinya, jalan tidak layak apabila direncanakan dengan tanjakan atau turunan yang tajam. Selain itu, jika jalan tersebut direncanakan dengan kelandaian 10%, maka panjang kritis maksimumnya adalah 200 meter saja. Setelah panjang tersebut, maka jalan harus diturunkan kelandaiannya dengan pertimbangan semua kendaraan dapat melintas dengan aman dan nyaman. Jika jalan berkelok, maka jari-jari tikungan relatif kecil, sehingga kecepatannya pun akan mengikuti dengan desain kecepatan rendah, maksimalnya kira-kira 40 km per jam. Nah, alasan lain kenapa jalan di pegunungan berkelok adalah dengan menerapkan prinsip bidang miring. Ketika landasan atau sebuah bidang yang dilewati tersebut landai, maka tenaga yang dibutuhkan untuk menuju puncak menjadi lebih kecil. Begitupun akan terjadi pada sebaliknya. Itulah mengapa seorang perancang jalan pasti memperhatikan faktor ini. Sehingga ketika jalan terlihat terlalu curam, akan dirancang lebih berkelok untuk memperkecil tenaga. Perancangan jalan yang berkelok juga diterapkan tidak hanya di pegunungan. Jalan datar juga bisa berkelok-kelok karena dilandasi dengan beberapa hal.
Contohnya, pada saat pengendara melaju dengan kecepatan stabil dan tidak berubah dalam waktu yang lama, pengendara akan cepat merasa jenuh dan lelah. Kurangnya aktivitas seperti mengerem dan memutar setir membuat pengendara menjadi cepat mengantuk dan konsentrasi menjadi lengah. Ketika terjadi apa-apa, kecepatan pengendara merespon juga akan melambat. Lalu jika terus-terusan melihat benda jarak jauh dalam waktu yang lama, otak kita akan memvisualkan benda dekat menjadi jauh. Hal ini sangat mudah sekali membuat pengendara mengira bahwa mobil di depan masih jauh, padahal sudah dekat, sekali mau ngerem sudah terlambat. Jika kamu perhatikan gengs, jalan keluar tol juga biasanya dibuat berkelok atau melingkar. Hal itu juga bertujuan untuk mengurangi kecepatan mobil saat keluar dari jalan tol. Walaupun gak semuanya juga sih menerapkan prinsip ini. Saat ini, jalan tol yang mempunyai jalur lurus terpanjang adalah tol Cirebon Palimanan atau Cipali. Bentuk jalan tol ini lurus, tidak berbelok-belok atau banyak tikungannya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkapkan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia sepanjang 2020 masih relatif tinggi, dan titik yang paling diperhatikan adalah tol Cipali. Kecelakaan di jalan tol Cipali berupa tabrakan depan belakang, bisa 36 kali kejadian dalam satu bulan. Kecelakaan 85% karena human factor, tepatnya yaitu kelelahan. Yang mengejutkan lagi ketika baru satu bulan sejak diresmikan tahun 2015 lalu guys, jumlah kecelakaan di tol Cipali mencapai 56 kasus dengan korban meninggal hingga 12 orang. Hampir 2 kecelakaan dalam satu hari. Itulah mengapa jalan dibuat berkelok, yaitu untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan gengs.